Apa kabar para leader? Berjumpa kembali pada kanalku Big Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Para leader, pada video kali ini kita akan membahas topik bagaimana menjadi seorang empowering leader untuk mengawali perubahan di organisasi Anda. Inilah Leadership Vibes. You don't build a business, you build people, then people build the business. Pada masa di mana segala sesuatu tidak ada yang pasti dan terus-menerus berubah dengan cepat seperti saat ini, sudah pasti terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin. Coba kita lihat apa yang telah terjadi. Banyak regulasi dan peraturan baru yang berubah seiring dengan pandemi yang telah berjalan 3 tahun ini. Tuntutan dalam pemanfaatan teknologi dan digital, konsolidasi industri, serta persaingan pasar dalam mewujudkan layanan yang tercepat, ekonomis, dan paling menyenangkan bagi mereka. Mau tidak mau, kita mesti memulai mengikuti perubahan ini agar tidak tertinggal dan kalah dalam bersaing. Sayangnya para leader, data menunjukkan bahwa melakukan perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut John Kotter, salah satu profesor di Harvard Business School, 70% organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan 52% organisasi gagal dalam melakukan perubahan dan malah menimbulkan kerugian dalam organisasi. Menurut Anda, apa yang menyebabkan perusahaan dan organisasi ini gagal dalam melakukan perubahan? Ternyata, alasan yang menyebabkan gagalnya inisiatif perubahan untuk dijalankan adalah lemahnya peran kepemimpinan dalam mengawal perubahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gilley et al. Pada tahun 2009, 74% responden menjawab bahwa pemimpin tidak pernah, jarang, atau hanya sesekali berhasil dalam menjalankan perubahan. Masih dari penelitian yang sama, Gilley et al. Juga menemukan bahwa beberapa perilaku kepemimpinan seperti memotivasi orang lain dan berkomunikasi secara efektif memprediksi kesuksesan dalam menjalankan perubahan. Dari hasil yang tadi disebutkan, kita tahu kalau kepemimpinan menjadi hal yang penting bagi organisasi, termasuk ketika memulai perubahan. Seorang pemimpin dapat memberikan dampak langsung pada kinerja organisasi dan kinerja itu nantinya akan berhubungan dengan kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Jelas, hampir tidak mungkin sebuah organisasi dapat tetap berdiri jika kinerjanya buruk dan terus-menerus mengalami kerugian. Agar organisasi menjadi lebih efektif dan mengambil keputusan dapat berjalan lebih cepat, seorang pemimpin harus mampu memberdayakan dan memajukan timnya. Karena bekerja secara kolektif adalah tuntutan atas kondisi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dengan gaya kepemimpinan ini, atau yang biasa disebut dengan empowering leadership, pemimpin tidak akan memegang kendali dan kekuasaan secara penuh. Mereka akan membagi kekuasaannya dan mengalokasikan lebih banyak otonomi dan tanggung jawab kepada anggota timnya dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Mengapa demikian? Karena empowerment dari pemimpin dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan membuat organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, eksekusi dari keputusan yang diambil oleh pemimpin juga menjadi lebih cepat
dilaksanakan. Para leader, ada 3 cara yang dapat Anda coba untuk menjadi empowering leader. Yang pertama, Anda perlu untuk selalu memberi tantangan. Jangan berikan tim Anda sebuah tugas, namun berikan mereka tantangan. Berikan mereka kebebasan dan biarkan mereka mencari cara untuk melalui tantangan tersebut dengan cara mereka sendiri. Bisa jadi, cara yang mereka gunakan merupakan cara yang lebih efektif daripada yang biasa dilakukan sebelumnya. Yang kedua, mendengar dan bertanya pada setiap anggota tim Anda. Buka telinga dan dengarkan ide, saran, kritik maupun tanggapan dari anggota tim Anda. Tidak hanya membuat anggota tim Anda senang karena mereka merasa didengarkan, bisa jadi masukan dari mereka dapat membantu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh organisasi atau perusahaan Anda. Jika anggota tim terlibat atau terlihat enggan atau sungkan mungkin dalam menyampaikan pendapat, Anda dapat mengubah situasi hingga mereka menjadi terdorong untuk menyampaikan pendapatnya dengan lebih terbuka. Yang ketiga, para leader, Anda perlu untuk selalu membina hubungan. Bina hubungan baik dengan anggota tim Anda. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan mereka dengan menjadi pemimpin yang berempati. Dukung mereka agar terus berkembang menjadi lebih baik dan jangan lupa berikan apresiasi ketika mereka berhasil dalam menyelesaikan sesuatu. Para leader, ketika tim berdaya atau empowered tim tidak lagi bekerja hanya sekedar mengikuti perintah, namun memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka kerjakan akan memberikan dampak yang positif pada customer. Tim memiliki kejelasan outcome yang ingin diraih, berani bertindak secara bertanggung jawab, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam dirinya dengan lebih optimal. Anggota tim secara natural akan memiliki inisiatif dan tanggung jawab, serta akan terdorong untuk terus bergerak maju. Bagaimana para leaders? Pasti Anda ingin memiliki anggota tim yang memiliki inisiatif, berani bertindak, dan bertanggung jawab. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi pemimpin yang mampu memberdayakan anggota timnya? Silahkan mencoba, memahami, memaknai, dan mempraktekkan apa yang menjadi ulasan kita hari ini. Tetap stay di kanal Kubik Leadership dan tunggu Leadership Vibes berikutnya. Salam sukses mulia.